Halo netizen, selamat datang di channel Mam99, channel kebanggaan kita. Video ini adalah video pertama saya, jadi apabila masih banyak kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Meat Grinder. Film ini rilis pada tahun 2009, dan film ini dibintangi oleh seorang aktris cantik bernama Mae Charonpura. Ia adalah aktris serta penyanyi, yang dimana ia di sini berperan menjadi Bush. Maksudnya namanya menjadi Bush. Goblok! Dan ini adalah Pim Chanok Luev. Baca sendiri aja lah. Ia berperan sebagai Nida. Dan ini adalah Ratana Balartosaus. Ia berperan sebagai Atapon. Di dalam film ini menceritakan seorang wanita penjual mie dan bakso dari daging manusia. Yuklah, gak usah bacot lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai dari seorang pria yang sedang mencari wanita hilang bernama Aoi. Tidak diketahui pasti pria ini siapa, tapi yang jelas ia mampir di suatu kios dan bertanya kepada wanita misterius. Tak lama kemudian pria itu pun dipersilahkan masuk, dan ia disuguhkan dengan semangkuk mie bakso yang masih hangat. Setelah makan, ia pun berkeliling di dalam tempat itu sambil memanggil si wanita pemilik kios. Tak lama kemudian, pria itu pun langsung ditebas oleh pemilik kios sampai kakinya terlepas. Tidak sampai di situ, jari-jari tangan dari pria tersebut juga ditancap dengan paku satu persatu tanpa ampun. Sadis cuy. Besok paginya, kios itu kembali dihampiri oleh seorang bapak-bapak yang kali ini berniat untuk menagih hutang. Ternyata suami dari wanita pemilik kios yang bernama Bus memiliki hutang yang cukup banyak dan belum dibayar sampai sekarang. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kondisi ekonomi keluarga mereka sangat semerawut. Saking sulitnya, anak perempuan dari Bus yang bernama Bua sudah bosan untuk memakan sayur setiap harinya. รีบกินซะ ทำไมต้องกินแต่ผักด้วย Alhasil, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Bus adalah berkeliling berjualan mie dan juga bakso. Naasnya, baru saja keluar dari komplek, ia malah harus dihadapkan dengan kericuan mahasiswa. Di titik inilah ia pun diselamatkan oleh seorang pria yang membawanya kabur untuk menghindari kejaran massa. Selama kericuan terjadi, mereka berdua pun hanya bisa menunggu di dalam gang sambil menahan rasa deg-degan. Beberapa saat setelahnya, Bus kembali keluar dari gang untuk melihat kondisi gerobaknya yang tertinggal begitu saja. Nggak ingin berlama-lama, ia pun langsung berjalan pulang dengan muka suntuk karena tidak berhasil membawa sepeser uang sedikit pun. Akan tetapi ketika ia baru sampai, Bus tidak sengaja memergoki anaknya yang sedang bermain di luar rumah. Hal itu pun membuatnya emosi sampai ia harus memukul anaknya sendiri pada waktu itu. Ketika hari telah berganti menjadi malam, ia menyesal atas perbuatannya dan ia meminta maaf kepada Bua. Ya wajar sih, mau gimana pun Bus adalah seorang ibu yang memiliki kasih sayang sepanjang masa. ต้องขอโทษหนูอย่าโกรธพี่นะ Hanya saja situasi berubah ketika Bua melihat tetesan darah yang keluar dari dalam gerobak. Ternyata di dalam gerobak itu terdapat jasad salah satu mahasiswa yang menjadi korban kericuan. Luar biasanya, jasad mahasiswa itu malah langsung dibilas dan dicuci sampai bersih lalu digiling. Entah pemikiran apa yang ada di otaknya Bus sampai ia berani mengolah daging manusia sebagai bahan baku minyak. Di sisi lain, pria yang menyelamatkan Bus saat kericuan terus mencari temannya yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Sudah jelas temannya yang hilang itu adalah orang yang berada di dalam gerobak milik Bus dan sudah digiling dagingnya. Dalam keadaan seperti ini, ibu dari temannya pun terus resah berhari-hari tanpa mengetahui bahwa anaknya sudah dijadikan daging olahan. Saat esok harinya, Bus menyadari kalau pria yang disekap di tempat ini sedang mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi usaha si korban tidak berhasil sama sekali.
dan dia pun dibawa lagi ke ruang bawah tanah. Seketika itu juga Bus sudah terlanjur emosi langsung membumbui mulut pria itu dengan berbagai campuran rempah-rempah. Ditambah lagi ia juga bersiap untuk menggantung tubuh si korban agar tidak bisa melarikan diri. Masih di ruangan yang sama, Bus kembali mengolah daging mahasiswa yang terlihat berceceran dan belum habis sampai sekarang. Tentunya sebagian daging sudah harus dipersiapkan untuk berjualan pada hari ini. Dengan stok daging sebanyak itu, ia mulai bercerita kepada Bua akan rencananya untuk membuka kedai mie bakso di rumah ini. Ia menganggap bahwa ide itu adalah rencana yang bagus demi membangun ekonomi keluarga mereka. Benar saja, baru hari pertama buka, kedai mie baksonya sudah ramai didatangi oleh pengunjung. Secara lahap para konsumen menikmati racikan mie buatan Bus tanpa mereka ketahui apa yang sedang dimakan dan juga dikunyahnya, baik itu dari olahan daging, gilingan bakso maupun rebusan kuah. Bus mengemasnya dengan rapi dan tidak dicurigai sama sekali. Tidak lama setelah itu datang seorang pembeli lagi yang ternyata pria tersebut adalah orang yang pernah menolong Bus saat terjadi kericuan. Awalnya sih ia memang berniat untuk makan, tapi malah keterusan sampai ia membantu Bus untuk berjualan, mulai dari melayani pembeli, mencuci peralatan, dan juga membeli sayur-mayur. Bujang bernama Atapong itu terlihat naksir dengan Bus. Singkat cerita, bapak-bapak penagih hutang itu tiba-tiba kembali datang sambil membawa kedua anak buahnya. ขอเวลาอีกสักหน่อยแล้วกัน Sudah pasti tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menagih hutang suaminya yang masih juga belum dibayar lunas. Akan tetapi sebelum itu, Bus sengaja menjamu mereka bertiga dengan 3 mangkok mie yang pastinya tidak bisa ditolak sama mereka. Dengan senang hati mereka menyantap makanan itu dan bahkan salah satu dari mereka mengakui kalau mie bakso buatan Bus rasanya benar-benar luar biasa. Naasnya makanan itu akan menjadi makanan yang terakhir bagi mereka karena ketiganya langsung dihabisi oleh Bus. Siapa sangka Bus akan membantai para tamunya tanpa ampun sama sekali. Darah yang berceceran pun mulai dibersihkan. Pada saat itu hebatnya ia juga memanfaatkan daging dari 3 orang yang sudah kenyang untuk jadikan stok bahan baku ke depannya. Kalau kayak gini sih, selama menjalankan usaha si Bus hanya mengeluarkan sedikit modal untuk membeli bahan baku. Di sela-sela kesibukannya, Atapon mampir ke kios milik Bus untuk bertemu dengannya yang kesekian kalinya. Beberapa menit kemudian, Atapon yang baru saja melakukan cocol klepon keluar dari kamar. Karena penasaran dengan isi rumah, ia pun berniat untuk pergi ke halaman belakang rumah. Namun mengejutkannya, Atapon yang tidak sengaja membuka gentong air malah melihat jasad anak perempuan yang sudah membusuk. Tidak lain dan tidak bukan, sosok itu adalah satu-satunya anak perempuan Bus yang bernama Bua. Dari sini sudah jelas bahwa selama ini sosok Bua yang kita lihat bukanlah Bua yang sesungguhnya, melainkan itu hanyalah halusinasi dari si Bus. Dengan kata lain, selama ini Bua tidak lagi hidup dan Bus mengalami depresi yang luar biasa. Itu semua diawali karena Bua tidak sengaja mengintip ayahnya yang sedang cocol klepon dengan babysitter bernama Aoi. Karena tidak terima, ayahnya pun menjorokkan kepala Bua ke dalam kantong air sampai tidak bisa bernafas. Akan tetapi kejadian itu diketahui oleh Bus sendiri dan ia pun langsung membantai si suami serta babysitter anaknya. Bahkan keduanya langsung disekap oleh Bus di dalam rumah dengan kondisi tubuh yang dipenuhi lumpuran darah. Itulah mengapa pria yang ada di awal film mencari-cari wanita bernama Aoi, karena ternyata ia adalah babysitter dari Bua yang sudah kepergok selingkuh. Ataupun sendiri juga tidak mengetahui bahwa Bus sudah memiliki seorang anak. Ya wajar sih karena si Bus ini masih kelihatan semlehoi. Dan selama ini juga ia tidak pernah melihat keberadaan Bua yang nyatanya sudah meninggal. Maka dari itulah sifat asli Atapon keluar setelah ia melihat Bus yang tidak terlihat begitu normal. Parahnya lagi, ia malah kembali mendekati perempuan lain bernama Nick yang tentunya jauh lebih muda daripada Bus. Memang benar-benar Atapon ini playboy cap kaki 3. Esok harinya Bus sengaja menghampiri rumah Nick untuk mengajaknya bermain ke kios miliknya. Tanpa ragu, Nick langsung menerima tawaran itu dan ia menganggap Bus adalah seorang wanita yang sangat ramah. Akan tetapi tanggapannya salah besar ketika ia tidak sadar kalau Bus sedang meracik segelas obat tidur. Celakanya obat tidur itu pun diminum oleh Nick sampai-sampai ia terbangun di dalam sebuah lemari penyimpanan daging. Di saat yang bersamaan, Atapon mendatangi rumah Nick yang dimana ia diberitahu kalau Nick sedang berada di rumah Bus. Setelah mengetahui itu, si Atapon bergegas berlari menuju kios Bus. Beberapa menit kemudian, Atapon tiba di kiosnya Bus sambil memanggil namanya. Tapi ia tidak melihat keberadaan Nick sama sekali karena Bus berkata kalau Nick sudah pergi. Lalu Bus pun turun ke ruang bawah tanah untuk membunuh Nick.
Anehnya, Nick sudah tidak lagi berada di lemari, melainkan ia secara diam-diam sedang berusaha kabur. Ya, ujung-ujungnya ia pun langsung dibawa lagi ke ruang bawah tanah untuk dicucuk menggunakan paku. Beruntungnya ketika satu paku sudah tertancap, Patapon pun berhasil mengetahui keberadaan Nick. Hasilnya pun secara tidak langsung membuat Bus makin sakit hati, serta hal itu juga menambah beban depresi dari Bus sendiri. Akhirnya Bus memutuskan untuk pergi sejauh-jauhnya dari rumahnya dan berjalan tanpa arah. Kelihatan betul batin yang udah terluka bertubi-tubi sampai dirinya nggak tahu lagi mau ngapain. Di titik inilah kita pun diajak flashback ke masa kecilnya Bus, yang ternyata sudah membuat mentalnya hancur, yang dimana ayahnya sendiri tega untuk menjual Bus kepada pria buaya dan hidung belang demi mendapatkan penghasilan untuk berjudi. Ditambah lagi ia juga menjadi saksi bisu ketika ibunya membuka kedai mie bakso dengan bahan baku daging manusia. Dengan kata lain, cara ini sudah turun-temurun. Kemudian kita kembali diperlihatkan kondisi Bus yang sudah depresi berat, terbayang-bayang masa kecilnya. Pada momen ini sebenarnya ia sudah mau ditolong oleh Patapon. Namun karena percaya dari Bus sudah dihancurkan, akhirnya ia pun nekat melompat dari jembatan. Yang menjadi masalah, polisi sama sekali tidak berhasil melacak jejak Bus, yang sekarang ini tidak diketahui keberadaannya. Tapi hanya ada segelintir orang yang mengetahui keberadaan Bus pada saat ini, yaitu kita sebagai penonton yang melihatnya keluar dari dalam sungai. Dan film pun selesai. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk menambah semangat bagi saya dan tim. Terima kasih.